kecil Mas Gunawan. Ponsel berbunyi tanda pesan masuk. Dahlia segera membaca isi pesan itu yang memberitahukan kalau orang yang ditunggu-tunggunya sudah tiba di luar. Sebentar, Dahlia mematutkan diri di depan cermin, menambahkan sedikit gincu demi pastikan tampilannya sudah sempurna. Lalu, ia melangkah keluar dari dalam kamar kos-kosannya. "Mbak Dahlia ya?" tanya seorang lelaki setengah baya yang berdiri di depan sebuah mobil mewah. Dahlia mengiyakan, lantas balik bertanya, "Iya, ini Om Gun ya?" "Oh, bukan Mbak, saya supirnya. Pak Gun nunggu di hotel," jawab lelaki itu sambil memandangi tubuh Dahlia yang berbalut pakaian ketat hingga mempertontonkan lekuk tubuhnya. "Oh ya sudah, bisa kita jalan sekarang?" ajak Dahlia yang membuat lelaki itu tergugah, lalu sigap membukakan pintu mobil. "Kita ke hotel mana ya?" tanya Dahlia dari kursi belakang mobil yang telah melaju. "Ah, hotel internasional Mbak," sang lelaki menyahut dari balik kemudi sambil melirik spion tengah. Dahlia mengangguk paham, tapi dalam hatinya ia berdecak kagum. Ya, teman kencannya kali ini menunjukkan kalau dia memiliki banyak uang dengan menginap di sebuah hotel mewah. Membuat Dahlia jadi sedikit penasaran. Memangnya Om Gun itu siapa ya Mas? Pejabat atau pengusaha?" Dahlia coba sedikit menyelidik. "Wah, Bapak pengusaha Mbak, pengusaha kelapa sawit dan juga batu bara," balas sang lelaki tanpa menoleh. Sebuah jawaban yang membuat Dahlia makin teryakinkan. Beberapa jam yang lalu, Dahlia sudah menerima tawaran kencan melalui akun media sosial dari seorang lelaki yang mengaku bernama Om Gun. Sebuah kencan biasa dalam kesehariannya menggeluti profesi sebagai wanita penjajah cinta. Tapi kencannya kali ini menjadi sedikit berbeda. Bukan apa-apa, jarang sekali Dahlia kencan di hotel mewah. Selama ini dia lebih sering keluar masuk hotel kelas melati dalam melayani hasrat para lelaki penikmat jasanya. Setengah jam kemudian, keduanya pun tiba di area parkir sebuah hotel megah dengan lampu-lampu yang berkilauan. Sebentar Dahlia merapikan dandanannya sebelum ia beranjak turun dari mobil. Lalu Dahlia berjalan mengikuti langkah sang lelaki diiringi tatapan mata dari beberapa orang yang mereka jumpai sejak di lobi hotel. Bagaimana tidak, tampilan Dahlia yang memanjakan mata membuat lelaki manapun sulit untuk berpaling. Kini, Dahlia dan lelaki itu telah berdiri di depan sebuah pintu kamar. Sang lelaki lalu mengetuk pintu sambil berucap pelan, "Pak, Bapak, ini orangnya sudah sampai." Kemudian terdengar pintu dibuka dari dalam, lalu nampaklah seorang lelaki bertubuh tambun berkacamata. Terlihat usianya jauh lebih tua dari Dahlia. Dia pun langsung tersenyum begitu melihat orang yang ditunggu-tunggunya sudah ada di depan pintu. "Ah, ayo, silakan masuk." Si lelaki tambun mempersilakan dengan ramahnya. Dahlia pun balas tersenyum lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Sang lelaki yang tak lain adalah Om Gun lantas menutup pintu setelah sebelumnya meminta orang suruhannya untuk segera pergi. Ayo silakan duduk," pinta Om Gun pada Dahlia yang masih berdiri terkesima memandangi mewahnya isi kamar hotel itu. Kamu mau minum apa? Atau mau makan barangkali?" Om Gun dengan sopan menawarkan setelahnya kedua duduk berdampingan. Dahlia menggeleng sambil menolak halus. "Nggak usah Om, terima kasih. Ini kita mau langsung main atau bagaimana ya?" tanya gadis itu seraya tersenyum menggoda. Om Gun tertawa memperlihatkan barisan giginya yang rapi. "Mau main apa? Saya itu tidak punya niat seperti itu. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja sama kamu." Dahlia balas tertawa, lalu ia mencubit lengan Om Gun demi memberikan kesan manja. "Yang bener Om, masa iya kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja?" "Oh iya,
Memangnya kenapa? Apa tidak boleh? Om serius? Serius? Memangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih Om, terserah Om aja. Ya cuma aneh aja. Tapi saya bakalan tetap minta bayaran sesuai perjanjian loh. Om Gun tersenyum lalu ganti mencubit pipi Dahlia. Kamu tenang saja, saya pasti akan bayar kamu. Oke, Dahlia lalu membakar sebatang rokok. Sementara Om Gun terus memandanginya. Sesaat kemudian, keduanya pun sudah larut dalam obrolan penuh canda tawa hingga akhirnya Om Gun menanyakan sesuatu. "Eh, kalau Om boleh tahu, berapa umur kamu?" "Hmm, 23," jawab Dahlia singkat di sela hembusan asap rokoknya. "Sudah pernah menikah? Atau sudah punya anak barangkali?" tanya Om Gun lagi. "Nikah sih belum pernah Om, tapi dulu saya pernah hamil, lalu saya gugurkan." "Emangnya kenapa sih?" Dahlia balik bertanya. "Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orang yang mengajak kamu menikah, apa kamu mau?" Tergantung sih Om. Kalau orangnya ganteng dan kaya, kenapa enggak?" Timpal Dahlia coba sedikit berkelakar. Padahal dalam hatinya dia mulai tidak nyaman dengan segala pertanyaan itu. "Kalau misalnya saya yang mengajak kamu untuk menikah, bagaimana?" tanya Om Gun lagi, kini dengan mimik wajah yang lebih serius. Dahlia kembali tertawa. Sudah sering dia mendengar tawaran semacam itu, bualan dari laki-laki hidung belang yang tentu saja tak perlu ditanggapinya dengan serius. Gimana ya? Nggak tahu Udah Om ngapain sih ngomongin yang begituan? Kita ngobrol yang lain aja deh, saut Dahlia coba mengalihkan pembicaraan. Namun Om Gun tak bergeming dan terus saja mendesak. "Ya tapi saya serius mau menikah sama kamu," ujar lelaki itu. "Aduh Om, jangan bercanda deh, gak lucu tahu." Dahlia merajuk, yang mulai sedikit kesal. "Loh, saya gak bercanda, 1000% saya serius. Kalau kamu bersedia, kita bisa menikah secepatnya. Dan saya berjanji, akan saya buat kamu bahagia. Kamu juga tidak perlu lagi mencari uang seperti ini." Dahlia spontan menatap wajah Om Gun untuk memastikan kalau lelaki itu tidak main-main. Ini nggak salah. Kok tahu-tahu main ngajak nikah aja? Kan kita baru kenal Om. Dahlia lantas mematikan rokok pada asbak. "Tidak masalah. Kan yang penting kamu mau." Dahlia seketika terdiam, raut wajahnya langsung berubah. Bagaimana tidak? Tawaran serius untuk menikah dari seorang lelaki yang baru saja ia kenal tentu saja sangat mengejutkannya. Masalah nikah sih mungkin gampang ya Om. Tapi bagaimana dengan istri Om? Aku yakin deh, Om pasti sudah punya istri, ya kan? Dahlia coba menebak, berharap Om Gun menjadi tersudut dan berhenti memaksa. Tapi di sini Om Gun malah menanggapinya dengan santai. "Ya, kamu betul. Saya memang sudah punya istri, tapi tidak masalah. Yang penting kan dia nggak tahu. Jadi aku bakal jadi istri simpanan, ya? Kurang lebih seperti itu. Memangnya kenapa? Apa kamu keberatan? Yang penting kan segala kebutuhan kamu tercukupi." Dahlia tertegun. Tadinya ia ingin langsung menolak tawaran itu, tapi janji dari Om Gun terdengar sangat menggiurkan dan bisa menjadi jalan keluar dari kehidupannya saat ini. Ya, menjadi wanita penghibur jelas bukan cita-citanya. Semua ini seolah adalah takdir buruk yang terpaksa dia jalani akibat kalah oleh keadaan. Kehidupannya morat-marit sejak ditinggal mati kedua orang tuanya, memaksanya mencari cara untuk tetap bertahan hidup dan juga menafkahi dirinya sendiri. Kedatangannya ke ibu kota beberapa tahun yang lalu tanpa dibekali kemampuan dan pendidikan yang mumpuni membuatnya malah terjebak di lembah nista. Tapi mau bagaimana lagi, dia butuh uang demi memenuhi kebutuhan hidup yang kian hari kian menuntut. Dan tawaran dari Om Gun bisa menjadi peluang untuk mengangkat derajat hidupnya menjadi lebih baik. Maaf Om, terus terang saya kaget
Dan saya nggak bisa kasih jawaban sekarang, ujar Dahlia berlagak jual mahal. Padahal dalam hatinya ia mulai menimbang-nimbang. Ya, nggak apa-apa, tidak masalah. Saya mengerti. Saya tunggu jawaban kamu 1 minggu dari sekarang. Dan juga terima kasih sudah mau datang kemari. Dan saya rasa obrolan kita sudah cukup. Biar nanti Trisno yang akan antar kamu pulang. Dan ini bayaran untuk kamu. Om Gun lalu menyodorkan segepok uang yang membuat Dahlia langsung tercengang. Ini berapa? Tanya Dahlia kebingungan. 10 juta. Kenapa? Kurang? Kalau memang kurang, saya akan tambah lagi kalau besok kamu mau temani saya jalan-jalan, sahut Om Gun dengan ragu-ragu. Dahlia meraih uang itu, segepok uang yang jarang sekali ia punya. Jujur saja, hatinya menjadi berbunga-bunga. Uang ini jauh lebih banyak dari apa yang dia bayangkan. 10 juta rupiah hanya untuk sebuah obrolan. Gila, siapa orang ini? Pertemuan singkat itu pun berakhir. Dahlia lantas diantarkan Trisno untuk kembali ke tempat kos. Selama perjalanan, Dahlia tak henti-hentinya menanyakan tentang Om Gun pada Trisno. Tapi dari penuturan Trisno pula ia mendapatkan satu kenyataan lain. Ya, Pak Gun itu sepertinya kurang perhatian loh Mbak. Karena istrinya itu sudah lama sakit-sakitan. Mereka juga ndak punya anak. Dulu mereka punya anak satu, tapi sudah lama meninggal. Nah, sejak saat itu mereka sepertinya kesulitan untuk punya anak lagi. Oh, begitu. Dahlia manggut-manggut, kini segalanya jauh lebih terang meskipun masih butuh banyak penjelasan. Tapi kenapa saya ya? Memangnya nggak ada perempuan lain? Tanya Dahlia lagi. Waduh, kalau itu ya saya tidak tahu Mbak. Monggo, silahkan bisa tanya sendiri sama orangnya, jawab Trisno. Sesampainya di tempat kos, Dahlia pun langsung menemui Nuri, teman satu profesi yang lebih senior untuk sekedar berkonsultasi. Sesuai dugaan, di sini Nuri menjadi curiga. Pengalamannya malah melintang di dunia esek-esek, membuatnya tak langsung percaya dengan segala janji surga. Gitu ya. Sebentar deh, sebentar. Aku itu punya kenalan juga pengusaha batu bara. Mungkin dia bisa kasih informasi, ucap Nuri lalu menghubungi seseorang dengan ponselnya. Tak lama kemudian, Nuri sudah terlibat pembicaraan serius. Beberapa kali ia manggut-manggut, sementara Dahlia hanya bisa diam memandangi. Oke bos, makasih ya, ujar Nuri menutup pembicaraannya. Dahlia yang tak sabaran langsung melontarkan pertanyaan. Gimana? Nuri mendekatkan wajahnya dengan mata yang berbinar-binar. Ternyata Om Gun itu benar-benar orang kaya tahu. Nama panjangnya itu Gunawan Santoso, pengusaha yang lumayan sukses beberapa tahun belakangan ini. Lalu soal istri dan anaknya gimana? Tanya Dahlia lagi. Kalau itu ya aku nggak bisa banyak tahu ya. Mungkin kamu nanti bisa tanya sendiri deh sama dia. Kan dia minta ditemenin jalan-jalan besok. Udah, kamu turutin aja sambil sekalian tanya-tanya. Enak kan jalan-jalan terus nanti dapat uang banyak deh. Nuri coba berikan saran. Dahlia manggut-manggut tanda sependapat. Sebuah informasi penting baru saja ia dapatkan. Dirinya pun jadi penasaran dengan sosok Om Gun. Ya, seorang lelaki kaya antah berantah yang tiba-tiba saja datang dan mengajaknya untuk menikah. Tapi Dahlia juga tak pernah tahu jika pertemuannya dengan Om Gun kala itu merupakan awal dari sebuah malapetaka. Keesokan harinya, Om Gun lalu menghubungi Dahlia dan menanyakan kesediaannya untuk menemaninya jalan-jalan. Dahlia menyanggupi, lagi pula tak ada salahnya memenuhi permintaan itu. Toh dia akan dapat uang lebih banyak lagi. Hari itu Dahlia dan Om Gun menghabiskan waktu mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan. Om Gun membelikan Dahlia sejumlah pakaian dan juga perhiasan, lalu mengajaknya makan di restoran mewah yang harga menunya terkenal selangit. Maaf Om, dari kemarin kok saya penasaran ya, apa yang membuat Om mau nikah sama saya? Dan kenapa harus saya? Tanya Dahlia seusai menyantap makanannya. Om Gun tersenyum getir, seolah ada sesuatu yang membuatnya kecewa. Istri saya
sudah lama sakit-sakitan dan tidak mampu lagi melayani. Sebagai lelaki normal, tentu saja saya akan merasa tersiksa. Lalu saya memutuskan untuk menikah lagi secara diam-diam karena jujur, saya tidak ingin menyakiti hati istri saya. Sebelumnya, saya sudah coba menikahi wanita baik-baik, tapi mereka semua selalu menolak. Ya, siapa juga yang mau jadi istri kedua? Jadi saya coba cari wanita macam kamu. Oh, maaf. Bukannya saya mau merendahkan, tapi saya rasa kamu paham maksud saya. Dahlia tersenyum sembari menggeleng. Nggak apa-apa kok Om, santai aja. Saya nggak tersinggung kok. Tapi memangnya Om nggak malu kalau punya istri perempuan macam saya? Oh, tidak masalah. Yang penting kamu bisa setia dan memberikan saya kepuasan batin, dan saya juga akan berjanji akan menjamin kehidupanmu sebagai tanda terima kasih. Jawab Om Gun. Dahlia memandangi Om Gun dengan rasa iba. Ya, cerita dari Om Gun terdengar menyedihkan hingga membuatnya menjadi kasihan. Om Gun hanyalah seorang pria normal yang butuh hasratnya terpenuhi, tapi usahanya justru penuh tantangan. Ternyata kekayaannya tak serta-merta membuatnya bahagia. Hari-hari berikutnya, Om Gun selalu datang menemui Dahlia, entah ke tempat kos ataupun janjian bertemu di tempat lain. Dan selama itu pula, Dahlia merasa nyaman, dia merasa dicintai dan diratukan. Sesuatu yang jarang sekali ia dapatkan dari para teman kencannya dalam cinta satu malam. Tanpa terasa, seminggu telah berlalu dan kini tiba waktunya bagi Dahlia untuk memberikan jawaban. Jujur saja, waktu 1 minggu terlalu singkat untuk mengambil sebuah keputusan besar. Tapi jaminan hidup dan gelimang harta adalah kesempatan emas yang tak akan datang setiap harinya. Jadi bagaimana? Apakah kamu bersedia menikah dengan saya? Tanya Om Gun menagih jawaban. Dahlia tak langsung menjawab. Sejenak ia terdiam lalu utarakan keinginannya. Jujur, saya tertarik Om. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu deh. Kalau misalkan saya bersedia, apa Om mau penuhin permintaan saya? Oh, silakan. Kalau memang saya sanggup, tentu akan saya penuhi. Sebutkan saja, apa mau kamu? Balas Om Gun. Yang pertama, saya mau punya rumah sendiri, berikut kendaraan pribadi, termasuk jatah uang bulanan. Dan yang kedua, saya nggak mau kalau cuma nikah siri. Saya mau nikah resmi. Untuk sesaat Om Gun membisu, dia nampak menimbang-nimbang hingga akhirnya memberikan jawaban. Kalau yang pertama, saya pasti sanggupi. Tapi untuk masalah nikah resmi, saya sepertinya tidak bisa mengabulkan. Nah, sekarang terserah kamu. Mau terima atau tidak, itu sudah jadi keputusan saya. Kini Dahlia yang ganti terdiam. Cuma nikah siri, sebenarnya itu tak terlalu buruk. Toh bukan status yang ia harapkan, tapi jaminan hidup yang dia inginkan dari pernikahan ini. Kalau begitu, saya minta jatah bulanan jadi 2 kali lipat. Maaf Om, bukannya saya mau memeras, tapi ini kan bukan pernikahan biasa. Dahlia coba menawar. Kalau sampai Om Gun keberatan, dia pun tak segan-segan untuk menolak kesepakatan ini. Oke, saya akan penuhi. Apa ada lagi yang lain? Ya ada, satu lagi. Bagaimana nanti kalau saya hamil? Jujur Om, saya itu belum siap punya anak. Om Gun tersenyum lalu menggenggam tangan Dahlia. Kamu gak usah perlu khawatir. Kalau memang nanti kamu hamil, jangan digugurkan. Biarkan anak itu lahir dan setelahnya itu menjadi urusan saya. Dahlia mengangguk faham. Dia puas dengan jawaban itu hingga akhirnya mantap mengambil keputusan. Baik Om, saya mau menikah sama Om. Tapi saya minta ini jadi rahasia kita ya. Saya nggak mau kalau orang-orang sampai tahu, apalagi saudara-saudara saya di kampung. Tidak masalah. Terserah kamu saja. Kalau begitu kita sudah sepakat. Saya akan segera urus semuanya. Kamu siap-siap saja. Dan satu hal lagi, mulai sekarang jangan panggil saya Om,
panggil Mas Gun ya. 1 bulan kemudian, pernikahan itu pun benar-benar terjadi. Dahlia masih tak percaya kalau dia benar-benar menikah meskipun hanya nikah siri. Tapi siapa yang peduli? Yang penting dia bisa hidup dengan layak meskipun harus menjual harga diri. Malam itu adalah malam pertama. Dahlia berbaring di atas ranjang pengantin, siap melayani sang suami untuk yang pertama kalinya. Lampunya dimatikan saja ya, pinta Om Gun. Dahlia pun tersenyum sambil kerlingkan mata. Terserah Mas Gun aja. Lampu pun dimatikan. Om Gun lantas mendekati Dahlia dan mulai melancarkan aksinya. Dahlia pun membalas tak mau kalah, seolah ingin menunjukkan kalau Om Gun tak salah pilih. Tapi baru sebentar saja, Dahlia menjadi tak nyaman dengan aroma tubuh Om Gun yang tak sewangi biasanya. Ya, bau lelaki ini tak ubahnya bau perengus seekor hewan. Setengah mati Dahlia menahan mual, berusaha sebaik mungkin meladeni Om Gun yang makin bernafsu melumatnya. Namun, sungguh tak disangka-sangka, Om Gun ternyata begitu perkasa. Lelaki itu mampu membuat Dahlia berkali-kali terbang ke awang-awang. Lelaki itu seolah tak kehabisan peluru meskipun Dahlia sudah terkapar kehabisan tenaga. Ih, kamu hebat deh Mas. Gak nyangka aku deh, ucap Dahlia di sela nafas yang terengah-engah seusai pertempuran hebatnya dengan Om Gun yang kini berbaring di sampingnya. Om Gun hanya tersenyum. Bukan senyum, tapi lebih mirip sebuah seringai. Dahlia heran dengan raut wajah dan juga sorot mata Om Gun yang tak biasa. Kemudian lelaki itu beranjak dari tempat tidur lalu masuk ke kamar mandi. Keesokan harinya, Dahlia merasakan sekujur tubuhnya terasa ngilu, bahkan ada beberapa bagian tubuhnya yang terlihat biru lebam. Tapi semua itu dia anggap sebagai hal yang wajar. Ya, bercinta segila itu bisa jadi membuat tubuhnya kelelahan. Tanpa terasa, 1 bulan telah berlalu. Om Gun pun menepati janjinya. Kini Dahlia menghuni sebuah rumah di kawasan elit yang dibelikan Om Gun untuknya, termasuk sebuah mobil demi menunjang aktivitasnya sehari-hari. Dahlia bahagia menjalani petualangannya yang baru. Dia masih tak menyangka kalau bisa hidup semewah dan senyaman ini tanpa harus bersusah payah. Om Gun pun rutin datang mengunjunginya. Dahlia pun dengan senang hati melayani, tak perlu dengan cinta, cukup dengan gairah dan kepura-puraan. Sesuatu yang memang sudah menjadi keahliannya selama ini. Tapi Om Gun terlihat senang. Dahlia tak tahu apakah lelaki itu mencintainya. Dia pun tak mengharapkan hal itu. Bersetan dengan cinta. Bagi Dahlia, uang adalah segalanya. Hingga datanglah hari itu. Hari di mana Dahlia menunjukkan 2 garis biru. Di luar dugaan, Om Gun langsung melonjak ke girangan bak anak kecil yang baru saja dibelikan mainan. Lelaki itu spontan menciumi kening Dahlia. Dia nampak sangat bahagia. Selama menjalani masa kehamilannya, Dahlia pun begitu dimanja. Apapun yang dia minta akan segera dipenuhi. Bahkan ketika Dahlia mengidam lalu minta yang aneh-aneh, Om Gun dengan senang hati menurutinya. Akan tetapi ketika usia kehamilannya mulai menginjak 7 bulan, Dahlia kerap mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dia sering bermimpi didatangi sosok hitam bertubuh tinggi besar berbulu lebat yang terlihat sangat menakutkan. Tadinya Dahlia tak mau ambil pusing perihal mimpinya itu. Toh itu hanya kembang tidur. Tapi mimpi yang kerap berulang kini mulai menimbulkan keresahan tersendiri. Mas, semalam kok aku mimpi aneh lagi ya? Keluh Dahlia pada Om Gun yang hari itu datang berkunjung. Mimpi apa? Mimpi didatangi makhluk berbulu lagi? Sudahlah, tidak usah difikirkan. Itu hanya mimpi. Ya iya sih Mas, tapi kok sampai berulang-ulang aku jadi kepikiran deh. Sudah, kamu tuh gak perlu resah. Nanti takutnya malah mengganggu perkembangan dari janinmu. Yang penting sekarang, bagaimana caranya supaya kamu dan bayimu tetap sehat sampai lahiran nanti. Dahlia membatin setuju. Ucapan Om Gun sedikit banyak menenangkan hatinya. Ya, lelaki itu benar. Untuk apa memikirkannya? Toh, selama ini semuanya baik-baik saja. 2 bulan berikutnya,
Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Dahlia tengah berjuang di atas ranjang bersalin demi melahirkan bayinya. Om Gun menunggu di luar, harap-harap cemas sembari panjatkan doa. Sampai akhirnya terdengarlah suara tangisan bayi dari dalam sana. "Selamat ya Pak, anaknya sudah lahir, laki-laki," ucap sang perawat yang membuat Om Gun kembangkan senyum. Hatinya berteriak girang, seorang bayi laki-laki sempurna. Rencananya Dahlia dan juga bayinya akan segera dibawa pulang. Segala persiapan pun dilakukan demi menyambut kedatangan Dahlia dan juga buah hatinya. 2 hari berselang, Dahlia pulang dengan membawa sang bayi didampingi Om Gun dan seorang babysitter. Ya, Om Gun begitu sumringah. Sejak tadi bibirnya tak henti-henti tersenyum. Hari itu dia merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Suasananya penuh euforia. Om Gun langsung membawa bayinya menuju ke kamar yang memang sudah disiapkan, layaknya seorang juara yang sedang membawa pulang piala kemenangan. Sang bayi menangis keras. Tangisannya menggema hingga menembus dinding dan langit-langit rumah. Tapi Om Gun sepertinya tidak keberatan. Baginya, tangisan itu terdengar bagai alunan musik yang teramat sangat merdu. Namun, selang beberapa hari, malapetaka itu terjadi. Tak ada angin, tak ada hujan. Sang bayi mendadak kejang-kejang hingga tubuhnya menjadi membiru. Semua orang panik, terutama Dahlia dan juga babysitternya. Segalanya terjadi begitu cepat. Sang bayi pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun malang, anak itu menghembuskan nafasnya yang terakhir bahkan sebelum dia sempat mendapatkan pertolongan. Setelah kejadian itu, selama berhari-hari Dahlia mengurung diri. Dia menjadi enggan kemana-mana. Peristiwa kematian bayinya itu sedikit banyak mengganggu pikirannya. Biar bagaimanapun, bayi itu lahir dari rahimnya. Namun hidup terus berlanjut. Tanpa terasa 8 bulan kini telah berlalu. Dan kini Dahlia pun sudah kembali pada kesehariannya dan mencoba untuk melupakan peristiwa itu. Hubungan gelapnya dengan Om Gun juga masih terus berlanjut sampai akhirnya dia hamil lagi. Berita itu ternyata amat sangat menggembirakan bagi Om Gun, tapi tidak bagi Dahlia. Bayangan peristiwa itu kembali menghantui. Juga tentang mimpi-mimpi anehnya membuat Dahlia menjalani masa kehamilannya dengan rasa khawatir. Segalanya tak lagi sama seperti dulu. Hingga menginjak usia kehamilan 7 bulan, mimpi-mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini lebih menakutkan. Mimpi tentang sosok besar berbulu lebat yang sedang memangsa bayi berlumuran darah tepat di depan matanya. Hal itu tentu saja menambah kegelisahan Dahlia. Tapi Om Gun menganggap jika mimpi itu hanyalah omong kosong. Dia justru bilang kalau itu akibat kekhawatiran Dahlia yang berlebihan hingga mempengaruhi mentalnya. Dahlia sebenarnya ingin sekali percaya, tapi entah mengapa itu terasa sulit. Tapi dia berusaha untuk bersikap sewajar mungkin sambil terus memanjakan diri dengan uang yang diberikan Om Gun sebagai ungkapan sukacita atas kehamilannya yang kedua ini. Malam itu, hujan turun begitu deras disertai sambaran petir. Dahlia sedang berbaring gelisah di dalam kamarnya. Entah mengapa sejak tadi sosok besar berbulu lebat itu terus saja terbayang-bayang di pelupuk mata. Sebuah sambaran petir membuat lampu rumahnya berkedip-kedip lalu mati. Dahlia kaget. Suasana rumah menjadi gelap dan mencekam. Dahlia lalu menghubungi suaminya sekedar untuk menghilangkan rasa takutnya. "Mas, di sini hujan deras. Mati lampu lagi. Aku takut, Mas." "Takut apa? Cuaca buruk bisa jadi bikin listriknya mati. Sudahlah, kamu tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Coba sementara kamu nyalakan lilin dulu, biar tidak terlalu gelap. Sebentar lagi juga lampunya nyala," jawaban Om Gun di seberang sana. "Ya, tapi aku benar-benar takut, Mas. Makhluk dalam mimpi itu terbayang-bayang terus. Nggak tahu kenapa." "Aduh, masalah itu lagi. Itu kan sudah sering kita bahas. Kamu gak perlu takut ya. Kan ada Bang Mohtar, Sapam Komplek. Kalau ada apa-apa, kamu cepat hubungi dia." Dahlia terdiam, lalu menutup sambungan teleponnya. Nasihat dari Om Gun sama sekali tidak mengurangi rasa takutnya, tapi dia pun tetap mengikuti saran lelaki itu dengan menyalakan lilin agar suasana kamarnya tidak terlalu gelap.
Dahlia kembali berbaring dengan kegelisahan yang tak kunjung hilang. Sudut-sudut ruang yang remang kini jadi amat menakutkan dalam pandangan matanya. Hujan masih turun di luar sana. Meskipun tak lagi deras, tapi lampu yang tak kunjung menyala membuat suasana terasa mistis. Tak lama kemudian, mata Dahlia mulai meredup hingga akhirnya dia tertidur. Tapi lantas dia terbangun saat mendengar pintu kamarnya tiba-tiba terbuka sendiri. Mas Gun, Dahlia spontan memanggil dalam remang cahaya lilin. Dia pikir itu adalah suaminya yang sengaja datang untuk menemaninya. Namun tak ada jawaban. Mas, Mas Gun, Dahlia kembali memanggil sembari melongokkan kepala, tapi sunyi. Hanya ada suara rintik hujan yang terdengar di luar sana. Dahlia heran, siapa yang membuka pintu? Atau barangkali tertiup angin? Susah payah ia bangkit sembari pegangi perutnya yang buncit. Namun baru 2 langkah dia bernafas lega saat melihat Om Gun yang muncul dari balik pintu. Ya ampun mas, kupikir siapa deh. Kapan kamu datang? Namun Om Gun tak menjawab. Lelaki itu hanya diam berdiri di ambang pintu sambil menyeringai menakutkan. Mas Gun? Dahlia spontan tersurut mundur hingga punggungnya membentur dinding. Lalu tanpa diduga-duga, Om Gun sekonyong-konyong maju mendekat dan langsung meremas perut Dahlia hingga ia menjerit kesakitan. Dahlia jatuh terduduk di lantai, perutnya sakit, serasa mau meledak, darah kental mulai nampak keluar dari kemaluannya hingga meleleh di pangkal paha. Om Gun berdiri tepat di depan Dahlia sambil terus menyeringai dengan wajah bengisnya. Dia lalu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi memperlihatkan kuku-kukunya yang hitam dan runcing, lalu menghujamkannya ke perut Dahlia hingga tembus sampai ke dalam. Dahlia menjerit seketika bangun dari mimpinya, nafasnya terengah-engah, tangannya spontan memegangi perutnya lalu terkejut saat mendapati perutnya kini sudah rata. Ya Allah, ya Allah, Dahlia spontan berteriak, menyebut-nyebut nama Tuhan. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya. Bagaimana bisa? Dia lalu bercermin sembari menyingkap dasternya, tapi perutnya kini benar-benar rata. Gila. Dahlia panik, tak tahu harus berbuat apa. Rasa takut dan kebingungan kian menjadi-jadi. Akhirnya dia pun langsung menghubungi Om Gun dengan tubuh yang gemetar. Halo mas, bayi kita hilang mas, bayi kita hilang. Pekik Dahlia terburu-buru saking paniknya. Hilang? Hilang bagaimana? Tanya Om Gun di seberang sana. Hilang mas, tiba-tiba aja perut aku kempes. Kamu serius? Kamu jangan bercanda. Serius mas, aku takut. Dahlia pun langsung menceritakan semuanya sejak awal. Om Gun yang mendengarkan di seberang sana tak henti-hentinya terkejut. Ya sudah, kamu tenang dulu. Sekarang juga aku akan berangkat ke sana, saut Om Gun lalu mengakhiri sambungan teleponnya. Kini Dahlia hanya seorang diri dengan hati yang ketakutan. Dia tak berani beranjak kemana-mana, hanya bisa meringkuk di atas ranjang sambil mendekap erat perutnya. Keesokan harinya, Dahlia pun dibawa Om Gun untuk menemui dokter spesialis kandungan. Sang dokter juga nampak kebingungan dengan fenomena aneh yang terjadi pada pasiennya itu. Sungguh-sungguh tak masuk akal. Bayi dalam kandungan bisa tiba-tiba saja lenyap tanpa darah, tanpa pecah ketuban, hilang begitu saja. Bahkan perut Dahlia tak menampakkan tanda-tanda kalau dia sebelumnya sedang hamil. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, hari itu juga Dahlia pun diizinkan pulang karena secara medis dia dinyatakan sehat. Dahlia pulang dengan perasaan campur aduk. Akal sehatnya tak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Logikanya tak sanggup untuk berikan penjabaran yang bisa diterima. Dahlia, kamu gak apa-apa? Tanya Nuri yang hari itu datang berkunjung selagi Om Gun tak ada. Dahlia menghela nafas sambil mengangkat bahu. Ya, begini deh Nur. Masih trauma. Jawabnya sambil menatap sendu ke arah Nuri, satu-satunya orang yang dia beritahukan tentang pernikahannya dan juga tentang segala keanehan ini. Dengerin baik-baik nih ya. Kok aku ngerasa kalau ada yang gak beres deh.
Coba deh, coba kamu pikir baik-baik. Bayi kamu itu yang pertama, itu meninggal tanpa sebab. Nah, yang kedua ini malah lebih gila lagi, hilang dalam kandungan. Aneh kan? Ujar Nuri coba utarakan apa yang ada dalam pikirannya. Gak tahu deh Nur, aku juga bingung. Kamu gak mau coba cari tahu? Ya udah, aku kan udah periksa ke dokter spesialis kandungan lagi. Tapi dokter bilang semuanya baik-baik aja. Dia juga sama bingungnya kayak aku. Ih, bukan ke dokter Lia, tapi ke orang pinter. Dahlia sejenak menghela nafas. Orang pinter? Sebenarnya aku sempet sih punya pikiran gitu, tapi aku masih ragu. Masa iya ini semua ada hubungannya dengan hal gaib? Jawab Dahlia sembari mengusap-ngusap perutnya. Terus kalau emang ini bukan perkara mistis, lalu apa coba? Ini nggak bisa dijelasin dengan logika Lia. Aku tahu kamu nggak terlalu peduli sama bayi-bayi itu. Ya, tapi kan seenggaknya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku itu cuma takut kalau kamu itu kenapa-napa. Dahlia tertegun. Ya, ucapan Nuri sedikit banyak mulai mempengaruhi jalan pikirannya hingga akhirnya dia pun melunak. Tapi aku harus kemana? Aku nggak tahu di mana harus cari orang pinter. Nuri sejenak kenyitkan dahi lalu mendekat ke arah Dahlia. Kalau kamu mau, aku ada kenalan orang pinter. Namanya Mas Ragil. Nah, kita bisa datang untuk konsultasi sama dia. Gimana? Dahlia diam, manggut-manggut. Dia pikir tak ada salahnya mengikuti saran dari Nuri. Ya, setidaknya dia bisa mendapat sudut pandang lain dari peristiwa yang sangat aneh ini. Lewat 2 hari, Dahlia dibawa Nuri menemui Mas Ragil. Seorang lelaki setengah baya, berpenampilan rapi, jauh dari kesan aneh dan menakutkan. Tampangnya justru lebih mirip pegawai bank ketimbang seorang paranormal. Lelaki itu juga tinggal di rumah yang bagus. Letaknya pun ada di tengah kota, bukan di gubuk reot seperti yang Dahlia bayangkan sebelumnya. Saya bisa merasakan kalau kamu itu ada dalam cengkraman kekuatan jahat. Bayi yang hilang dalam kandunganmu itu sepertinya adalah ulah dari makhluk gaib. Juga bayimu yang mati secara mendadak itu. Tapi saya belum bisa memastikan karena memang saya butuh media tambahan. Apa kamu bawa barang milik suamimu? Tanya Mas Ragil pada Dahlia yang kini sudah duduk di hadapannya. Enggak Mas, saya enggak bawa. Apa yang Mas maksud? Untuk apa? Jawab Dahlia sambung bertanya. Karena saya curiga kalau suami itu adalah biang keladi sesungguhnya. Dan melalui barang miliknya bisa menjadi satu petunjuk. Begini saja. Lebih baik kamu pulang saja dulu dan datang lagi kemari dengan membawa apa yang sudah saya minta ya. Demi mendengar hal itu, Dahlia spontan melirik Nuri seolah minta pendapat. Nuri mengangguk demi yakinkan temannya itu. Baik Mas, secepatnya saya akan kembali lagi dan akan membawa yang Mas minta. Sekarang kami pamit dulu ya, ucap Dahlia. Keesokan harinya, Dahlia dan Nuri pun kembali menemui Mas Ragil dengan membawa baju milik Om Gun yang ada di rumah. Mas Ragil mulai membakar dupa bersanding dengan kembang dan benda-benda lain yang Dahlia dan Nuri sama sekali tak tahu itu apa. Untuk beberapa saat, Mas Ragil nampak khusyuk dengan mata terpejam sembari menggenggam baju milik Om Gun. Dalam hikmat, raut wajah lelaki itu nampak berubah-ubah. Sesekali terkejut, kemudian manggut-manggut hingga akhirnya dia menghela nafas pertanda apa yang dilakukannya telah selesai. Mbak Dahlia, sepertinya kamu itu sudah menikah dengan orang yang melakukan pesugihan, ujar Mas Ragil serius. Dahlia spontan kaget. Pesugihan? Maksudnya dia adalah orang yang minta harta sama setan? Dahlia balik bertanya tanda tak percaya. Ya, bukan apa-apa. Om Gun selama ini tidak menunjukkan sama sekali gelagat yang mencurigakan. Lelaki itu bahkan tak percaya saat dia mengeluhkan tentang mimpi-mimpi anehnya. Ya, dari penerawangan saya tadi, juga dari mimpi-mimpimu, saya mendapatkan petunjuk kalau suamimu itu menyembah makhluk gaib demi harta. Tidak tanggung-tanggung. Dia menjadi abdi dari Raja Genruwo. Lagi-lagi Dahlia terperangah.
Ini ini serius, Mas. Suami saya itu menyembah Raja Gundruwo. Tanya Dahlia lagi karena merasa belum teryakinkan. Dia lantas melirik ke arah Nuri yang hanya bisa mengangkat bahu. Ya, dan asal kamu tahu aja, Gundruwo itu dikenal punya nafsu syahwat yang amat besar. Dan saya yakin kalau makhluk itu merasuk ke dalam tubuh suamimu setiap kali kalian bercinta. Sekarang kalau boleh coba saya tebak. Suamimu itu pasti sangat hebat di atas ranjang, bukan? Dahlia di sini kembali kaget, tapi wajahnya langsung merona merah. Bagaimana Mas Rigil bisa tahu? Iya Mas, betul. Saya sampai kewalahan, jawab Dahlia sembari menunduk malu. Dia yang tadinya menganggap remeh segala ucapan Mas Ragil, kini sedikit banyak mulai percaya. Lalu bayi-bayi itu kenapa ya Mas? Nuri spontan bertanya. Dia jadi ikut penasaran. Ya, bayi-bayi itu sepertinya yang menjadi tumbal. Raja Gundruwo meminta tumbal keturunan dari orang yang sudah memujanya. Semakin banyak tumbal yang diberikan, maka akan semakin kaya orang itu. Jelas Mas Ragil lagi. Dahlia terenyak. Jawaban Mas Ragil seketika mengingatkannya pada anak Om Gun yang katanya sudah meninggal dunia. Meskipun Dahlia tak tahu apa penyebab kematian anak itu, tapi dalam hati dia mengakui kalau itu bisa menjadi bukti yang menjurus. Maaf Mas, kalau memang benar begitu, apa semua ini bisa membahayakan jiwa saya? Tanya Dahlia lagi. Kini dia merasa nyawanya tengah terancam. Ya tentu saja, bercinta dengan makhluk gaib itu melanggar kodrat. Bila dilakukan secara terus-menerus, pasti akan membuat tubuh seseorang lambat laun menjadi lemah, jadi mudah sakit-sakitan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Dahlia terperangah. Seketika ia membatin, ya Allah, sakit-sakitan, mati. Bukannya istri Om Gun katanya juga sakit-sakitan. Apa jangan-jangan semua yang dibilang Mas Ragil ini benar? Mas Ragil menatap tajam ke arah Dahlia yang terdiam di hadapannya. Lelaki itu seperti tahu apa yang ada dalam pikiran wanita itu. Saya tahu kamu belum sepenuhnya percaya, tapi ketahuilah, masih banyak sekali hal di dunia ini yang belum kita pahami. Tapi meskipun begitu, bukan berarti semua itu tidak ada. Dahlia mengangguk merasa tercerahkan. Semua keterangan dari Mas Ragil membuat pandangannya terhadap Mas Gun kini berbalik 180 derajat. Lalu apa yang harus saya lakukan Mas? Tanya Dahlia meminta petunjuk. Mudah, tinggalkan saja suamimu dan jangan pernah lagi berhubungan dengannya. Saya juga sebenarnya masih kurang yakin apakah cara ini akan berhasil, tapi yang jelas kamu harus menjauh darinya. Dan ini semua demi keselamatanmu. Timpal Mas Ragil. Lagi-lagi Dahlia terdiam. Berpisah dengan suaminya, sesuatu yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Ya bukan apa-apa, selama ini dia begitu terbuai dengan apa yang sudah Om Gun berikan, dan dia juga belum siap untuk kehilangan semua itu. Terus selanjutnya gimana Lia? Tanya Nuri sepulangnya mereka dari rumah Mas Ragil. Aku nggak tahu deh Nur, aku masih shock, nggak tahu harus gimana. Ya kalau menurutku sih ya lebih baik kamu ikutin aja deh saran dari Mas Ragil. Kamu itu kayaknya harus segera pisah dari Mas Gun. Memangnya kamu nggak takut mati apa? Dahlia hanya bisa menggeleng sembari mengangkat bahu. Dia jelas takut mati, tapi entah kenapa hatinya terasa berat untuk berpisah dengan Om Gun. Bukan hanya karena hartanya, tapi dia merasa telah tumbuh benih-benih cinta dalam hatinya. Nuri yang melihat Dahlia meragu pun jadi heran sendiri. Kamu kenapa sih? Takut kehilangan harta ya? Dahlah, ini bukan perkara main-main loh. Masalah uang itu bisa dicari, tapi kalau nyawa, gak ada yang jual. Dahlia bagai tertampar. Ucapan dari Nuri benar-benar menyadarkannya. Dia harus bisa menyingkirkan perasaannya jauh-jauh. Dia juga tak mengerti kenapa ia bisa jatuh hati kepada Mas Gun. Padahal lelaki itu sama sekali bukan tipenya. Tapi aku gak bisa balik ke tempat kosku yang dulu. Aku takut Mas Gun nyari-nyari aku ke situ. Keluh Dahlia. Itu mah soal gampang. Kita cari kos di tempat lain aja. Pokoknya kamu itu harus cepat-cepat pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Sekalian juga kamu ganti nomor telepon baru, jawab Nuri. Dahlia pun di sini setuju.
Rencana Nuri terdengar brilian dan hari itu juga dia dengan dibantu Nuri segera pindah dari rumah itu dengan membawa barang seadanya dan mencoba mencari tempat untuk menyingkir. Singkat cerita, kini Dahlia telah menghuni tempat kos yang baru. Dia sengaja mencari di lokasi yang jauh demi memastikan kalau Om Gun tak bisa lagi menemukannya. Hari-hari berikutnya, Dahlia jalani penuh rasa was-was. Dia tahu banyak buronan yang sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Dia tidak berani keluar bila tidak ada keperluan. Bahkan, dia sengaja menutup akun media sosialnya demi menghindari tawaran kencan untuk sementara waktu. Toh, uang yang sudah dia dapat lebih dari cukup untuk menghidupi. Tapi, apakah semua itu menyelesaikan masalah? Ternyata tidak. Malam itu, Dahlia terbangun dari tidurnya karena ia merasa nafasnya menjadi sesak. Dan ketika ia membuka mata, ia langsung gelagapan saat mendapati ada sosok besar berbulu lebat yang tengah menindih tubuhnya. Dahlia spontan menjerit keras, namun suaranya seolah tersangkut di kerongkongan. Dia berusaha bangkit, tapi tidak bisa. Akhirnya, dia pun hanya pasrah saat sosok berbulu lebat itu memperkosanya berkali-kali sampai ia tak sadarkan diri. Di pagi harinya, Dahlia terbangun dengan kondisi carut marut. Sekujur tubuhnya serasa remuk, bahkan mahkota kewanitaannya terasa perih dan berdarah. Susah payah dia bangun dari ranjang, lalu segera menelpon Nuri untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Nuri pun terkejut. Saat itu juga dia langsung mendatangi Dahlia untuk memastikan keadaannya. "Bagaimana nih Nur? Semalam habis aku jadi bulan-bulanan makhluk itu." Dahlia memelas kepada Nuri sambil memegangi organ kewanitaannya yang masih terasa pedih. Gila ya, bener-bener gila deh. Aku bener-bener gak nyangka kalau bakalan begini. Nuri menggeleng terheran-heran. "Aku harus gimana dong Nur? Aku takut dia datang lagi. Bisa mati aku kalau terus-terusan begini." Gini aja deh. Sekarang juga kita pergi lagi ke tempat Mas Ragil. Nah, kita minta bantuan lagi sama dia. Dahlia terpaksa setuju. Dia tidak punya pilihan lain saat itu juga. Meski dengan kondisi tubuh yang masih tak karuan, Dahlia memaksakan diri untuk kembali menemui Mas Ragil. Berat. Ini sangat berat. Kalau sekedar genderuwo biasa mungkin masih bisa saya hadapi, tapi yang ini lain. Ilmu saya seperti yang tak cukup kuat untuk melawan makhluk yang satu ini, ujar Mas Ragil pada Dahlia yang kini ada di hadapannya. "Tolong Mas, tolong lakuin apa aja agar saya bisa terlepas dari makhluk itu." Dahlia memohon dengan wajah memelas. Mas Ragil sejenak berpikir hingga dahinya berkerut. Begini aja ya. Saya akan bawa kamu ke tempat Mbah Kromo. Dia itu guru saya. Semoga beliau bisa membantu, tapi ya tempatnya lumayan jauh. "Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Saya mau. Kalau bisa hari ini juga kita ke sana," desak Dahlia yang langsung diiyakan oleh Mas Ragil. Hari itu juga Dahlia dan Nuri dibawa Mas Ragil pergi untuk menemui gurunya. Seperti yang Mas Ragil bilang, tempatnya lumayan jauh, bahkan butuh 11 jam untuk mereka bisa sampai ke sana. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di tempat Mbah Kromo, sebuah rumah kayu yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Dahlia dan juga Nuri menjadi sedikit takut. Untuk kali ini, suasananya benar-benar menggambarkan rumah seorang dukun seperti apa yang selama ini mereka bayangkan. Tak lama berselang, Dahlia dan Nuri sudah ada di depan Mbah Kromo. Lelaki tua renta dengan rambut dan janggut yang sudah putih semua, tampilannya sungguh mencerminkan sosok paranormal yang sebenarnya. Ya. Tapi ini lumayan rumit. Kamu itu harus menjalani semacam ritual cerai dengan makhluk itu. Dan itu membutuhkan beberapa syarat untuk melakukannya, ujar Mbah Kromo pada Dahlia. "Syaratnya apa aja ya Mbah?" "Pertama-tama, kamu harus mandi kembang tepat tengah malam. Yang kedua, kamu harus menyediakan 5 ekor kambing kendit dan juga sate burung gagak untuk sang makhluk sebagai mahar perceraian. Tapi asal kamu tahu,
Burung gagak dan juga kambing gendit itu harganya mahal dan sulit untuk dicari. Dahlia dan Nuri spontan saling pandang. Nuri mengangguk sambil mengusap-ngusap pundak Dahlia pertanda agar ia mau memenuhi syarat-syarat itu. Siap, Mbah. Saya siap, tapi saya nggak tahu di mana harus mencari semua itu. Mendengar keluhan Dahlia, Mas Ragil coba tawarkan satu solusi. Saya bisa, saya bisa bantu carikan burung gagak dan kambing itu. Saya punya kenalan yang bisa menyediakannya. Bahkan kalau kamu mau memberi tambah ongkos, burung dan kambing-kambing itu bisa langsung diantarkan ke sini. Jelas, Mas Ragil. Mau, Mas, saya mau. Berapa biayanya? Saya akan bayar. Baik-baik kalau begitu. Mas Ragil lalu segera menghubungi orang yang ia maksud dan akhirnya meski harus menunggu cukup lama, burung gagak dan juga kambing hitam putih itu akhirnya datang dengan diantar oleh sang penjual dengan harga dan ongkos tambahan yang tidak bisa dibilang murah. Setelah semua siap, ritual pun segera dimulai. Dahlia lalu dimandikan kembang oleh Mbak Kromo di halaman belakang rumahnya yang berbatasan dengan hutan. Setelah itu, di tempat yang sama, Mbak Kromo melakukan semacam upacara khusus dibantu oleh Mas Ragil, disaksikan Dahlia dan Nuri. Nanti, kalau dia datang kembali, jangan ada yang berani bersuara. Biar aku yang urus semuanya. Faham? Pesan Mbak Kromo. Dahlia dan Nuri hanya bisa mengangguk. Namun dalam hati mereka ketakutan. Mbak Kromo dan Mas Ragil lalu duduk berdampingan di atas tingkar panan di depan tungku bakaran dupa dan alat pemanggang sate yang telah siap dengan bara api yang sudah menyala. Sambil berkomat kamit, Mbak Kromo mulai membakar daging burung gagak yang sudah disiangi menjadi puluhan tusuk sate. Asapnya langsung mengepul ke udara bercampur dengan asap bakaran dupa menyuguhkan bau yang khas. Untuk beberapa saat, suasana menjadi hening dan mistis hingga tiba-tiba saja ada angin yang berhembus kencang menerpa dedaunan membuat kelima kambing kendit yang terikat pada batang pohon spontan mengembik seolah ketakutan. Lalu tiba-tiba entah dari mana datangnya muncul sosok tinggi besar berbulu lebat bertanduk besar yang langsung menggeram sambil menyeringai. Dahlia dan Nuri spontan menjerit tertahan lalu saling berpelukan tanpa berani melihat. Sementara itu Mbak Kromo dibantu Mas Ragil masih terus mengipasi sate hingga semuanya selesai dibakar lalu diletakkan dalam satu wadah. Perempuan ini sudah tidak mau lagi jadi istrimu. Sebagai mahar tanda pisah, dia memberikanmu sate gagak dan 5 kambing gendit itu, ujar Mbak Kromo pada sang Raja Genderuwo. Makhluk itu menggeram, menyeringai, mempertontonkan gigi taring yang besar dan tajam bagai belati. Lalu dia mendekati wadah berisikan sate gagak, kemudian mulai menyantapnya hingga menimbulkan bunyi mulut yang mengecap. Dalam hitungan menit, puluhan tusuk sate gagak dengan cepatnya habis tak bersisa. Tapi makhluk itu belum selesai. Dia kemudian mendekati kelima kambing kendit, lalu tanpa basa-basi ia memangsanya hidup-hidup. Mbak Kromo dan Mas Ragil hanya diam tak bergeming menyaksikan sang makhluk memangsa kelima kambing itu dengan brutal disertai bunyi gemeletuk tulang yang dikunyah. Sementara Dahlia dan Nuri semakin ciut nyalinya hingga eratkan pelukan sambil palingkan wajah. Tak butuh waktu lama, kelima kambing itu ludes hingga hanya menyisakan tulang belulang. Sang makhluk kembali menyeringai dengan mulut berlumuran darah sembari menatap ke arah Dahlia. Sekarang, kami mohon kamu pergi dan jangan pernah ganggu lagi perempuan ini. Mulai saat ini, dia bukan lagi istrimu, ujar Mbak Kromo pada makhluk itu. Tapi sang makhluk tak bergeming, dia malah menggeram sembari menunjuk-nunjuk ke arah Dahlia. Mbak Kromo mengangguk seolah mengerti akan sesuatu. Kemudian, lelaki tua itu berpaling kepada Dahlia. Makhluk itu meminta dilayani. Untuk yang terakhir kalinya, saya tidak bisa menolak. Dia bisa marah kalau hasratnya tidak terpenuhi dan semua usaha kita akan jadi sia-sia. Dahlia terperangah, spontan ia menggelengkan kepala. Ya, dia tentu saja tak setuju. Kejadian kemarin sungguh menyiksanya bahkan sampai membuatnya pingsan dan ini akan diulangi lagi. Mbak Dahlia,
Saran saya turuti saja, karena jangan sampai semua ini gagal. Kamu harus kuat, karena ini hanya untuk yang terakhir kalinya, ujar Mas Ragil coba membujuk Dahlia. Dahlia diam sambil terus gelengkan kepala. Semua ini benar-benar membuatnya gila. Tapi mau bagaimana lagi? Mau tak mau, dia harus menuruti permintaan itu. Mbah Kromo lalu bangkit dari duduknya, lalu mendekati Dahlia yang masih memeluk Nuri erat. Mbah Kromo mengulurkan tangannya, mengajak Dahlia untuk bangkit. Ayo, lakukan. Kami terpaksa tinggalkan kamu berdua dengan makhluk itu di sini. Tapi jangan takut, kami tidak akan kemana-mana. Kami menunggu di dalam rumah, ujar Mbah Kromo. Dengan tangan gemetar, Dahlia menyambut uluran tangan itu. Dia lantas digandeng Mbah Kromo untuk menuju tikar, lalu duduk bersimpu di situ, siap melayani sang makhluk untuk terakhir kalinya. Setelahnya Mbah Kromo diikuti Mas Ragil dan juga Nuri masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dahlia yang hanya bisa menangis. Tak lama kemudian, perbuatan terkutuk itu pun terjadi. Sang makhluk kembali merudah paksa Dahlia hingga menjerit-jerit kesakitan. Mbah Kromo dan juga Mas Ragil hanya bisa menunggu tanpa mampu berbuat apa-apa, sedangkan Nuri sejak tadi begitu gelisah mendengarkan jeritan Dahlia yang cukup memilukan di luar sana. Entah berapa lama semua itu terjadi hingga akhirnya jeritan Dahlia terhenti. Suasana kembali sunyi. Mbah Kromo segera bangkit dari duduknya, lalu melangkah diikuti Mas Ragil dan juga Nuri yang mengekor di belakang. Dan ketika mereka tiba di luar, mereka mendapati Dahlia terkapar pingsan dengan pakaian compang-camping nyaris telanjang. Setelah peristiwa itu, selama berhari-hari Dahlia masuk ruang ICU. Sekujur badannya penuh memar biru lebam, tak ubahnya orang yang habis dikeroyok massa. Bahkan organ intimnya sobek hingga harus mendapatkan sejumlah jahitan. Nuri dengan sabar merawat dan menemani Dahlia sejak di rumah sakit sampai akhirnya diperbolehkan pulang. 1 bulan kemudian, Dahlia pun berangsur pulih. Kini kesengsaraan itu telah berakhir. Dahlia benar-benar mendapatkan pelajaran hidup yang berharga. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan selama ini. Lagi pula, dia tidak mau mengambil resiko bertemu kembali dengan Om Gun. Tapi sesuai pesan dari Mbah Kromo, Dahlia dilarang menggunakan uang dan semua barang-barang pemberian Om Gun agar ia benar-benar bisa memutus segala hubungan dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Dan sejak saat itu, tak pernah lagi terdengar kabar dari Om Gun. Dahlia pun tak tahu apakah lelaki sinting itu masih mencarinya, tapi sempat ada yang melihat lelaki itu tengah berduaan dengan seorang wanita cantik di sebuah pusat perbelanjaan. Ya, rupanya lelaki itu masih terus menebar jeratnya mencari mangsa para wanita untuk dijadikan budak nafsu sekaligus induk bagi para tumbalnya yang notabene adalah darah dagingnya sendiri. Apakah kisah ini adalah fantasi? Tentu saja, kita semua berharap seperti itu. Tapi sayang, ini benar-benar terjadi. Dan seperti yang Mas Ragil bilang, masih banyak sekali hal di dunia ini yang memang belum kita pahami. Tapi meski begitu, bukan berarti semua itu tidak ada. Iblis telah lama berikrar untuk menjerat dan juga menjerumuskan manusia, berusaha dengan segala macam cara untuk menjadikannya ahli neraka. Semoga kita semua terhindar dari segala tipu daya itu. Berusaha untuk tetap ada di jalan yang lurus meskipun kita sedang terpuruk dan jatuh ke dalam titik terendah. Selesai. Wow, luar biasa. Walensky datang kembali setelah sekian lama dengan segala kegelapannya. Asli keren banget kisahnya ini, horornya dapet banget ya, gelap. Seperti ciri khasnya kisah-kisah Walensky sebelumnya yang apa ya? Kalau menurut saya dark banget ya. Dan di sini kembali Walensky menunjukkan kualitasnya, untuk kisahnya luar biasa. Dan mungkin untuk beberapa teman-teman ada yang beranggapan bahwa sulit ya untuk bisa selamat dari kejadian seperti ini, karena setahu saya, jadi pesugihan genderuwo ya, setahu saya memang pesugihan genderuwo ini agak sulit untuk lepas. Bahkan di sini menurut saya hebat sekali bahwa Mbah Kromo bisa
bisa melepas jerat daripada tumbal tersebut. Dan kurang ajarnya Mas Gunawan ya, dia memang sengaja menebar jala ya, menebar. Karena semakin banyak korban maka akan semakin kaya dia. Dan yang pastinya bukan hanya Dahlia saja di luar sana, dia juga mungkin memiliki beberapa juga. Dan buat teman-teman mungkin kenapa di dalam kisah ini tidak dituliskan bagaimana tata cara pesugihan genderuwo tersebut, karena memang ini dari sudut pandang korbannya yaitu Dahlia. Jadi ini adalah kisah nyata yang mana dirasakan langsung oleh Dahlia yang memang namanya sudah disamarkan, dan dia memang juga nggak tahu bagaimana suami sirinya ya Mas Gunawan itu melakukan segala macam ritualnya. Dia hanya tahunya dia dinikahi secara siri, dipenuhi segala kebutuhannya, segala sesuatunya. Tapi ya itu. Jadi memang medianya adalah sebenarnya, mohon maaf ya, yang berhubungan badan itu bukan Mas Gunawan, tapi secara raga memang Mas Gunawan, tapi sudah ini oleh sosok genderuwonya karena kekuatannya jauh berkali lipat dan dengan kasar pastinya. Ya alhamdulillahnya untuk Mbak Dahlianya juga sudah benar-benar terlepas, dan sampai saat ini pun berkat dari Mbah Kromo dan Mas Ragil dia benar-benar sudah terbebas. Tapi luar biasa. Oke, untuk dari awal sampai akhirnya Dahlia di sini tidak tahu kalau itu adalah sosok genderuwonya ya. Tapi yang terakhir, permintaan terakhir dari sosok genderuwonya itu tuh, dia melakukan ketika dia sudah tahu. Itu sih yang paling, menurut saya paling parahnya. Dapat banget di sini yang jelas. Walensky, kisahnya keren banget. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan sekali lagi di sini kami tekankan ini adalah kisah nyata. Tapi untuk kembali atau tidak percayanya teman-teman, kami kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Dan Walensky ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain ataupun pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri, apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.